Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, Suara Rakyat kita kali ini dari kantor DPRD Kabupaten Siak akan menyajikan rangkaian hearing bersama komunitas dan pegiat atau pecinta lingkungan di Riau. Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Siak Asmi menerima dan menghadiri langsung kegiatan ini didampingi anggota DPRD Kabupaten Siak Bidang Lingkungan Hidup Komisi 3 Muhtarom. Koordinator Jikalahari Made Ali menyampaikan bahwa kunjungannya ke kantor DPRD Kabupaten Siak kali ini berdiskusi terkait bagaimana DPRD mengawal kebijakan-kebijakan terutama terkait lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Azmi, terima kasih sudah menerima teman-teman Jikalahari dalam rangkaian acara sekampung namanya, Bang. Sekolah kampung. Jadi tahun ini kenapa kami milih di Siak? Karena memang benteng terakhir hutan alam kita, gambut alami kita dan keanekaragaman hayati itu dari 12 kabupaten kota itu tinggal di Siak, Bang. Yang masih alami, yang masih perawan gitu ya. Kalau yang lainnya kan sudah sudah hampir punah. Nah, Siak ini, jadi ini peserta ada sekitar 20 orang, Bang, termasuk dengan masyarakat kampung. Jadi sungguhnya ini anggota Jikalahari, Bang. Jadi Jikalahari ini konsorsium, anggotanya itu organisasi. Ada dari teman-teman Mapala, Unri dan UIR, lalu sisanya teman-teman LSM atau NGO. Jadi NGO. Jadi kalau saya ini hanya koordinator. Koordinator itu dipilih 3 tahun sekali. Kerja besarnya itu mengadvokasi dan kampanye hasil kerja-kerja yang dilakukan oleh para komponen Jikalahari, Bang. Jadi Jikalahari itu mulai advokasi kebijakan dari hulu dan hilir sampai ngurusi anggaran, Bang. Jadi Fitra Riau itu anggota Jikalahari, jadi sampai ke anggaran kita Jikalahari urusi. Nah, sekilas tentang Siak Hijau, Jikalahari itu terlibat di penyusunan konsep Riau Siak Hijau waktu itu dengan Pak Bupati Samsuar, Bang. Beliau waktu itu meminta Jikalahari salah satunya untuk membantu bikin konsep Kabupaten Hijau atau Siak Kabupaten Hijau. Artinya waktu itu teman-teman Jikalahari, Walhi dan beberapa konsorsium NGO itu bentuk namanya Sedako Siak. Isinya teman-teman NGO, beberapa ada akademisi juga. Karena terbentuk Sedako Siak memang membantu bagaimana membentuk konsep Siak Hijau. Nah, jadi konsep kita diterima Pak Bupati. Akhirnya ya dijadikan perbuk, kan, peraturan bupati. Lalu Pak Samsuar jadi gubernur, penggantinya Pak Alfedri. Nah, Pak Alfedri minta ditingkatkan jadi perda. Kalau nggak salah surat dari dinas LHK itu sudah menyurati DPRD provinsi kabupaten jadi perda. Masuk prolegda. Jadi kalau dia jadi perda kan selain anggaran, DPRD leluasa untuk mengawasi kinerja eksekutif itu, ya, Bang, ya. Nah, tapi intinya ini adalah kerja kolaborasi, Bang, antara masyarakat sipil dengan pemerintah eksekutif dan legislatif. Harapannya kalau perda itu jadi, ya. Itu, Bang, pengantarnya. Juga selain peserta tadi, Bang, rata-rata muda nih, Bang, para penerus Jikalahari, Bang. Sebenarnya sekolah kampung Jikalahari ini salah satu kaderisasi untuk mengganti saya yang masih muda ini, Bang. Yang udah muda semua. Nah, juga kami di sini juga hadir di tengah kita ada Mbak Rahmawati Retnowinarni, Bang, yang saya cerita sekilas tadi. Dia ahli soal keuangan berkelanjutan. Jadi salah satu kerja besarnya itu menelusuri
para korporasi ini menerima pendanaan itu dari lembaga jasa keuangan baik di domestik maupun internasional. Jadi dia juga ahli soal keuangan, soal perbankan, lembaga jasa keuangan, ya kaitan dengan keuangan lah. Ini Mbak Wiwin dulu dia direktur transformasi untuk keadilan di Jakarta, Pak, nama lembaganya. Sekarang juga masih aktif di dunia keuangan berkelanjutan, Pak. Jadi Mbak Wiwin bisa memperkenalkan diri. Dia juga salah satu pemateri untuk besok untuk teman-teman ini memahami soal bagaimana sesungguhnya kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, deforestasi itu ada kaitan dengan lembaga jasa keuangan di luar negeri itu. Jadi langsung tidak langsung sesungguhnya negara-negara luar itu sesungguhnya ikut bertanggung jawab kalau ada kerusakan di siang, misalnya ada kebakaran, kerusakan hutan, termasuk pencemaran sungai, Pak. Jadi pertanggungjawaban bukan hanya perusahaan yang bisa kita minta pertanggungjawaban, dunia luar pun bisa kita minta, Pak, karena mereka secara tidak langsung ikut terlibat dalam melakukan perusakan itu. Itu intinya, Pak. Lalu juga ada Okto, Bang. Sebenarnya dia koordinator jika larinya, Bang. Mana? Ini. Saya ada stuntman, Bang. Pemain pengganti. Kita sambil santai ya. Santai-santai ya. Selain anggota Jikalari ada juga teman-teman dari jejaring Jikalari, Bang. Ada LBH Pekanbaru, Green Radio. ada Green Radio. Green Radio mana? Green Radio Budi, lalu LBH Depri. Nyanyi deh. Nyanyi. Siapa lagi teman-teman? Senarai. Ada Senarai. Ini Senarai Bang, yang sering mantau kasus karhutla korporasi. Nah inilah orangnya nih, Bang. Yang dicek cari perusahaan sama Hakim. Siapa lagi? Senarai. Cuma 3 itu ya. Teman-teman lain Walhi harus semua. Walhi mana? Walhi enggak ini karena sibuk mereka. Ada beberapa yang kena COVID. Jadi kalau datang si jasa gitu 14 hari di sini tak boleh balik. Benar. Ya, salah satu peserta yang direkomkan itu positif. Jangan dulu tunda dulu. Lepas saja santai. Karena saya kira Bang Azmi juga santai. Jadi yang mau bertanya mau apa silakan. Sekali lagi, Bang, kami berterima kasih menyita waktu Abang meluangkan waktu untuk kami mendiskusikan sekali lagi semata-mata untuk bagaimana Siak lestari, karena ini benteng terakhir hutan alam kita, benteng terakhir yang bisa memberi kita napas melalui hutan yang masih lestari, udara yang segar. Ini harus kita jaga dan kita rawat. Sekira itu, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutan Ketua DPRD Kabupaten Siak, Asmi mengungkapkan dukungan dari pernyataan Cikalahari dalam menjaga lingkungan hidup. Tentunya dalam penerapan Siak hijau perlu adanya peran Cikalahari. Dan tujuan organisasi daerah ini adalah sama seperti ada kita fungsi kontrol ya, terhadap daerah Kabupaten Siak ini yang berbagai macam hal berkaitan dengan fungsi kontrol terhadap pemerintahan, anggaran, dan terhadap perusahaan BUMD, ya kan? Nah, yang di jalan atau dikelola oleh pemerintah, kita sebagai fungsi kontrol. Nah, betul ya, kita tegur, gitu kan? Nah, kita kasih tahu sama peran-peran kita ini. Jadi jika hari ini, ya kan? Sebagai menjaga lingkungan. Artinya kami di DPRD sangat mendukung sekali keberadaan jika hari ini memang suatu tugas dan suatu kerja yang mulia lah, bisa dikatakan begitu, ya kan? Kerja yang mulia sekali, menjaga lingkungan hidup. Kenapa? Orang yang peduli terhadap lingkungan hidup ini udah langka. Kita tak bisa percaya sepenuhnya dengan pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup. Di pemerintah itu banyak ada undang-undang, ya kan? Untuk menjaga daerah ini lingkungan hidup ini. Ada
dari pihak kepolisiannya, dari pihak dinas kehutanannya, ya kan? Nah, dari pemdanya, dari dinas lingkungan hidupnya, itu semua nggak bisa kita percaya. Nah inilah, jikalau hadirlah suatu kelembagaan yang sifatnya independen. Kalau yang lain itu, ya mungkin sama sulit lah ya, mungkin paling banyak blok-blok yang nggak benar. Lembaga itu dibentuk, dinas tersebut dibentuk tujuannya bagus, tapi kadang-kadang ini karena didasarkan oleh oknum-oknum tertentu yang merusak sebagaimana mereka melaksanakan tugas tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya, bertolak belakang. Nah, dia ditugaskan untuk menjaga lingkungan hidup, tapi pada intinya dia merusak lingkungan hidup itu. Nah, mungkin karena satu hal, inilah kami sangat mendukung sekali keberadaan kita hari ini dan kawan-kawan yang pendukung kita hari ini melaksanakan suatu kegiatan yang mulia ini. Satunya yaitu adanya dari sekolah kampung, sekolah kampung ini sangat sangat unik sekali. Kalau saya sendiri baru mengenal ya adanya satu sekolah kampung ini. Berkaitan kawan-kawan yang mungkin ya, alhamdulillah yang dari mahasiswa yang sudah tergugah peduli terhadap lingkungan hidup, terutama mungkin di mahasiswa Mapala ya, Mapala. Yang penting adik-adik jangan disalahkan arti Mapala. Kalau kami kadang-kadang dibahaskan tuh mahasiswa paling lama. Jangan gitu ya. Kuliah tetap harus selesai, ya kan? Jangan dibahaskan mahasiswa paling lama. Tak selesai kuliahnya, harus selesai. Tunjukkan, ya kan? Nah, saya bilang kalau bergabung di Mapala ini kuliah tak selesai. Siapa yang bilang? Buktikan pada diri kita. Kuliah tetap jalan, ya kan? Nah, berkaitan kita yang cinta alam, ya kan, merupakan satu hobi kita, ya kan, sayang akan negeri kita, lingkungan kita, nah, kita sebagai kewajiban sebagai mahasiswa tetap kita jalankan dengan baik. Itu yang penting, ya. Adik-adik yang saya hormati, ya, Pak Dewan dan kawan-kawan dari Kalahari, berkaitan dengan rencana siap yang telah adanya suatu terobosan berupa siak hijau ya, yang telah dicetuskan oleh Bupati Siak dulu, yaitu Pak Samsuar, yang mana Pak Mentaro pencetus siak hijau ini yang menyusun konsepnya orang ini Pak Mentaro di Kalahari ya. Nah ini, alhamdulillah sudah dirembukan. Nah sekarang kan telah diajukan ke Bapeda, ya kan, untuk dijadikan perda peraturan daerah tentang siak hijau ini. Alhamdulillah, insya Allah mungkin tak lama lagi mungkin kita dalam proses pembahasan Pak ya. Nah, konsernya, insya Allah ini dijadikan perda. Mengapa tujuan Pak Bupati Alfedri ingin meningkatkan status siak hijau ini dari pergub menjadi perda? Tujuannya adalah pertama lebih memperkuat. Kalau pergub itu ada ya, hanya bupati saja yang mengeluarkan, ya kan, bupati saja. Tapi kalau peraturan daerah itu dibahas secara bersama-sama antara bupati atau kepala daerah dengan DPRD, bahasa bersama dan disahkan oleh DPRD. Namun di situ nanti ada turunannya dalam bentuk ada anggaran segala macam. Nah, disitulah bisa nanti kita berkolaborasi, ada yang menampung anggaran. Nah, kalau hanya produk saja mungkin sulit mungkin, tak bisa ya. Nah, dalam hal anggaran nanti, tentu saja ini kan tak lepas dari biaya. Nah, biaya dari yang artinya ditanggung oleh dari APBD Kabupaten Siak. Itu tujuan kita perda, supaya kita
tujuan untuk perda ini juga sifatnya untuk mempertegas, memperkuat sifatnya bahwasanya kita konsisten, ya, bahwasanya untuk penerapan siak hijau ini bagaimana terlaksana dengan baik. Bagaimana teknisnya, bagaimana perilakunya nanti untuk penerapan siak hijau nanti, inilah mungkin dari peran skala hari ini mungkin bisa bagaimana menyusun konsep-konsep yang harus dilakukan dalam rangka penerapan siak hijau. Memang dalam hal ini juga kita ya dari pemerintah daerah memang apa hal yang sifatnya pembangunan tetap kita melakukan lingkungan. Nah, contoh melakukan suatu pembuatan sekarang ini lokasi-lokasi perumahan, lokasi apa segala macam itu harus ada ketentuannya untuk lingkungan jauh. Nah, apa namanya istilah itu hutan apa? Ruang terbuka hijau. Ruang RTH. Nah, ruang terbuka hijau itu wajib di setiap lingkungan perumahan. Nah, mungkin dari teman-teman di Kalahari mungkin bisa melakukan suatu pengawasan. Setiap perusahaan membuat perumahan, ya, developer itu 30%, 10%, 30% ya. 30% rasanya. 10% itu wajib, itu membuat ruang terbuka hijau dari jumlah luas lahan yang mereka akan gunakan untuk kawasan perumahan. Bagus sekali untuk menciptakan generasi, ya, generasi masyarakat pecinta lingkungan ini. Ini memang harus generasi, tak boleh putus. Kalau putus sudah habis lagi. Jadi inilah satu tujuan ada sekolah kampung, ya, dia tujuannya juga supaya bergenerasi. Nah, diambil dari Pak Mutaram, dari mahasiswa kita alam dan juga dari masyarakat kampung itu sendiri Pak Mutaram. Masyarakat kampung ini kan sekarang mereka melakukan pendidikan sekolah kampung ini tentang lingkungan ini di Buatan Besar. Sudah berjalan hari Rabu kemarin. Sudah berjalan hari Rabu kemarin. Nah, ini terdiri dari pemuda-pemuda tempatan, ya kan, yang mau bergabung. Ya, alhamdulillah. Ada berapa orang yang masyarakat tempatan yang masyarakat ada 3 orang. Ada 3 orang itu, ya, yang mau, ya. Alhamdulillah. Artinya bukan dari sekarang kawan-kawan kita dari yang tidak bergaul saja, kan. Nah, terutama masyarakat ini. Karena yang penerapan siak hijau ini kan untuk siak, ya kan. Tentu saja masyarakat siak harus ada juga yang peduli tentang ini, ya kan, yang mau. Nah, itu jadi sangat bagus sekali ini diterapkan di siak. Kami juga ada sedikit beberapa hal sangat prihatin sekali. Tadi kita ada ngobrol dengan Pak Made tadi, bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan, ya, yang memiliki konsesi, mereka itu tidak komit terhadap lingkungan itu. Kami banyak melihat adanya sungai-sungai alam yang ditanami dengan pohon sawit. Itu sebenarnya tidak boleh. Nah, dan ketentuannya adalah itu harus dibiarkan 50 meter, ya, 50 meter. Dan aturannya itu 50 meter. Itu dibiarkan di tengah tanaman hijau, tanaman alam. Fakta di lapangan itu sudah tanam sawit sampai bibir sungai itu. Nah, itu sudah jelas pelanggaran. Kami sangat mendukung sekali kalau memang iya hasilnya kita bersama-sama untuk mengentaskan itu. Kita ubah yang jadi kebun sawit, kita minta itu harus tanam kembali. Baik, sama-sama. DPRD sangat mendukung sekali. Kami nanti bisa ambil mereka, ya kan, ambil mereka dan juga di kawan-kawan media dan juga kawan-kawannya untuk bersama-sama untuk mengembalikan fungsi sebenarnya sungai-sungai alam ini. Itu kembalikan, walaupun sudah tertanam, ya, bongkar sawitnya, tanam kembali tanaman-tanaman hijau. Kita minta pertegasan itu untuk mengembalikan fungsi sungai itu sebenarnya. Mungkin sampai itu
juga mungkin kami juga butuh informasi-informasi berkaitan dengan adanya perusahaan-perusahaan yang melanggar dari konsep lingkungan hidup ini, melanggar aturan lingkungan hidup. Sementara anggota DPRD dari Komisi 3 Bidang Lingkungan Hidup Muhtarom menyampaikan bahwa pada tahun 2021 ada ranperda salah satunya tentang siak hijau dan nantinya akan dibahas bersama. Untuk sasaran kita semua, efeknya dari mana, sebabnya dari mana, tentu banyak faktor. Kalau sawit tak mungkin lah yang punya bakar, itu logika. Tak mungkin sawit bisa diurus, dibakarin gitu. Kalau ada pihak lain yang tak senang, ada kemungkinan bikin masalah dibakar saja. Atau ada yang lain juga cinta ikan, cari ikan di lapangan, jadi penyakitnya kayak cari rokok gitu kan. Ada lupa apinya dilempar saja, nah, itu menyulut. Kemudian juga ada pencari madu. Nah, ini banyak nih madu di sini, ada madu 2, madu 3. Banyak yang hobi cari madu. Sekarang ternak banyak. Saya serius ngomong. Sekarang ternak madu sudah biasa. Ya, banyak madu-madu yang diternak itu di rumah, di dayung, jumlahnya ton-tonan. Nah, ini sekarang mau jualnya susah lah, karena sudah terlalu banyak madu. Karena memang madu asli. Aku tahu juga ya madu ya. Itulah madu. Kalau asli tak bisa bawa pulang tuh. Iya, kata ibu, saya sudah berbicara jelas sekali. Dan pertanyaan sudah diajukan oleh Ketua Kapolda, dan memang saya targetkan tanggal 15 kemarin ada pertemuan awal dengan pemerintah untuk membahas rancangan Ranperda ini yang masuk dalam program legislasi daerah. Tetapi memang dari apa yang diajukan ini masih termasuk siak hijau ini belum ada edarannya. Kemudian ada satu penambahan ranperda yang akan diusulkan terkait investasi pemerintah daerah terhadap PT Bank Bukopin. Dan ini kami dorong supaya ada CBD yang jelas dari bawah, kan? Nah, tapi ini sedang dalam proses. Dari pemerintah menyampaikan ke kami kemarin untuk waktu karena tanggal 15 kemarin saya jadwalkan, akhirnya kita undur dengan kesiapan mereka terkait ranperda. Ada 10 ranperda yang diajukan, 11 dengan rencana investasi penambahan ke PT Bank Bukopin. Nah, ini setiap tahunnya. Tahun ini memang kita tidak ada ketua Perda Inisiatif. Ya. Tahun yang semalam baru kita sahkan terkait ranperda pengembangan prestasi pendidikan pondok pesantren. Kalau Perda Nasional Undang-Undang 18 mengatakan pondok pesantren, tapi di dalam Perda kita tidak, jadi fasilitasi pengembangan pondok pesantren tidak boleh sama. Lebih baik memisah judul dengan target yang ada. Tahun ini mungkin tahun depan mudah-mudahan ada program baru yang mungkin bisa masukkan dari teman-teman lari yang itu bisa jadi inisiatif kami, dan mudah-mudahan ke depan ada yang dari SIA ini maju bisa menggantikan kami di sini. Itu dulu saya itu. Nah, Perda itu waktu zaman kami yang sebuah sejarah itu hasilnya. Terkait ini, Ranperda ini memang masih kita tunggu. Ya, kami DPRD tentu sangat support karena memang kami juga sudah ikut koordinasi menyampaikan kepada masyarakat ketika reses dan pertemuan lainnya terkait gerakan Green City siak hijau ini. Makanya kita ingin ini dikeroyok rame-rame bagaimana program siak hijau ini nanti di Perda ini nanti juga masukkan dari teman-teman. Jadi bahan kami juga nanti untuk dalam hal pembahasan di pansus supaya apa yang diharapkan oleh kita semua ini betul-betul terwujud. Bagaimana sih sebetulnya inti dari siak itu? Terkait lingkungan, saya memang melihat banyak sisi yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Terkait perusahaan-perusahaan ini kan memang namanya perusahaan ini kan banyak yang bandel, ya. Tidak semuanya itu dilakukan dengan baik. Terkait dari Pak Ketua sampaikan ada beberapa hal keharusan kalau ada developer, perusahaan segala macam harus ada kawasan
melakukan hal itu, tetapi kadang memang perusahaan masih ada yang melakukan. Karena ini butuh juga masukan dari teman-teman semua. Tentang kerusakan lingkungan, kita melihat hari ini dua sisi yang menjadi serba salah. Kayak galian C, yang teman-teman bisa perhatikan di lapangan. Galian C itu kan kadang menimbulkan efek setelah itu digali. Jadi apa itu? Rongga-rongga lubang-lubang yang sudah dikeruk, ya, ada penambang pasir, ada tanah timbun, sementara dalam hal izin juga wewenangnya provinsi. Dan untuk ngurus izin galian C itu bukan mudah, sangat sulit. Akhirnya apa? Ilegal. Kenapa DPR tidak bergerak untuk itu? Masyarakat butuh. Masyarakat kita butuh pasir. Ya kalau itu ditumang, didayui, harganya nggak miring. Ketika kita tutup semua, Pak Ketua dan DPRD keras tutup semua, nggak ada izin itu, maka masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan material bahan. Nah, ini jadi dua sisi yang, tapi efeknya ketika itu dilegalkan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Pemirsa Siak Televisi, demikian suara rakyat dalam rangkaian acara hearing DPRD Kabupaten Siak bersama komunitas pecinta dan pegiat lingkungan di Riau. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terselenggara pertemuan dengan Jikalah Hari ya, jaringan untuk penyelamatan hutan Riau. Ini merupakan sebuah lembaga memang yang sangat dibutuhkan untuk daerah kita ini, karena daerah kita ini sudah menjadi suatu daerah Siak hijau ya, yang telah ditetuskan oleh zaman Pak Bupati, yaitu Pak Samsuar dulu, yaitu telah diperbutkan, yaitu di Siak hijau. Sekarang ditingkatkan oleh Bupati Pak Alfedri untuk menjadikan sebuah peraturan daerah, guna ini sifatnya untuk mempertegas supaya adanya suatu dukungan besar terhadap daerah Kabupaten Siak ini dalam rangka penerapan Siak hijau yang secara keseluruhannya. Itu artinya secara serius lah untuk melaksanakan Siak hijau ini, untuk supaya dapat dilaksanakan berbagai sisi masyarakat, baik ada perusahaan-perusahaan ya kan, harus berkonsepkan bernuansa alam, bernuansa hijau. Tuh, supaya itu tadilah kita tidak, daerah negeri Siak ini jangan sampai daerah yang gersang. Seperti daerah lain itu mungkin udah banyak daerah yang sangat gersang sekali, namun Siak alhamdulillah masih kondisi hijau ya. Adanya seperti taman-taman hutan yang masih ada, yang masih asli, seperti Taman Zamrud ya, yang jumlahnya begitu luas, ada sekitar berapa ratus hektar tuh, saya pun nggak tahu persis, tapi masih terjaga alamnya. Nah, harapan pun kita gitu juga, di samping ada hutan-hutan yang telah memang betul asli, masih asli kan, masih asli yang terjaga, dan juga gitu dalam berbagai pembangunan kita semua itu berkonsepkan nuansa lingkungan. Nah, bernuansa lingkungan ini yang harus kita terapkan di daerah Kabupaten Siak ini. Iya, kita gesahkan pada tahun ini sudah masuk pengajuannya ke Bapperda DPRD Kabupaten Siak untuk dapat dibahas Ramperda tersebut menjadi sebuah peraturan daerah Siak hijau, insyaallah. Siak itu sekarang benteng hutan alam terakhir, gambut terakhir yang masih alami, terutama di Taman Nasional Zamrud, sebagian cagar biosfer. Dan kalau kita lihat tata kelola kota Siak itu memang mengandalkan konsep hijau dibanding 11 kabupaten kota lainnya gitu ya. Nah, artinya Siak ini benteng napas kita, benteng udara kita terakhir yang bersih. Nah, kami tadi diskusi dengan Bang Azmi agar Ranperda nanti itu penguatannya adalah bagaimana hutan alam yang tersisa ini gitu ya, termasuk tadi kita cerita soal kerusakan Bang ya, kerusakan sungai apa semua, itu jadi komitmen DPRD untuk memperkuat di perda itu. Karena kalau perda ini kan produk rakyat Siak jadinya Bang ya. Kalau perbuk kan
masih produknya bupati. Jadi kalau sudah jadi perda dia, jadi masyarakat bersama-sama dengan pemerintah termasuk masyarakat sipil itu bisa kerja bareng bagaimana menyelamatkan benteng alam terakhir kita, terutama di Riau. Itu saya kira.